siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Olivia Serat, NIM 2201080009. Di mana jumlah produsen akan lebih belinya relatif banyak. Sebab ini dikatakan pasar yang istilah jual dan apa perusahaan paling sedikit 10-15%. Setiap perusahaan memposisi diri mana keuntungan yang mendapatkan untuk pendukungnya. Semua usaha promosi pengenalan perubahan harga dan harganya dapat dilakukan untuk menjauhkan konsumen dari persaingan mereka. Praktiknya adalah sesuatu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan dalam perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat umum, menetapkan harga jual terbatas sehingga menyebabkan kompetisi di antara yang melakukan oligopoli ada. Oligopoli adalah ekonomi yang dapat ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama itu penjualan bersifat dalam oligopoli yang dijual produsen hanya terdiri dari jenis saja. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan untuk menemukan kebutuhan mereka karena sangat mudah untuk produk yang dijual adalah roti. Namun seperti kita ketahui, produk ini cukup macam-macam, baik variasi atau brand, cukup untuk menemukan variasi dan lain. Ada 2 produsen atau lebih. Seperti umumnya, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat 2 produsen atau lebih, namun kurang dari 10 sangat terbatas. Ciri inilah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Karenanya, untuk menghindari dampak tersebut, sebagian besar cara melarang adanya praktek oligopoli. Ini dilakukan agar perubahan di suatu negara dapat berjalan dengan lancar. Lebih dari itu, produsen bisa bersaing dengan sehat. Yang ketiga itu memerlukan strategi marketing yang matang. Karena persaingan yang terjadi sangat ketat, produsen melakukan strategi marketing yang matang. Strategi tersebut untuk menarik pada para konsumen dan menjadikannya pelanggan. Tapi adanya strategi yang matang sulit bagi suatu produsen untuk bertahan di dalamnya. Tidak hanya sulit bertahan, persaingan di oligopoli juga menantang. Yang keempat itu harga saing relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk atau homogen. Lalu harga jika harga ditawarkan satu produsen memilih sejajar, maka akan sulit bersaing. Misalnya saja perusahaan produk 3.000, bahan B harganya lebih mahal dengan harga 8.000. Tentu saja konsumen akan lebih produk A karena produk A relatif murah. Yang kelima itu kebijakan dari produsen utama berpengaruh dari produsen lain. Seperti sebelumnya kita telah membahas bahwa karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki produsen yang terbatas, kurang dari 10. Nah, itulah yang membuat produsen sulit untuk ditembus produsen baru. Tidak jarang produsen baru mengambil risiko dengan memperpasar atau membanting harga, namun justru menyebabkan kerugian. Yang kelima itu kebijakan dari produsen utama berpengaruh dari produsen lain.
sebelumnya kita telah membahas bahwa karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki perusahaan terbatas atau kurang. Nah, batas itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk ditembus produk baru. Sekarang perusahaan berusaha mengambil risiko dengan mempersempit atau membanting harga. Namun justru itu yang menyebabkan kebangkrutan. Karena alasan ini, saingan pasar oligopoli tidak sempurna. Pasar oligopoli adalah praktek di mana kebijakan produsen utama sangat mampu mempengaruhi keputusan produsen lain. Misalnya keputusan dan menentukan range harga produk. Jika produsen utama menjual sekitar 10.000, maka produsen lain tidak akan jalan dari angka tersebut. Yang itu hambatan memasuki pasar oligopoli. Yang pertama itu skala ekonomi. Perusahaan yang telah lama berdiri atau berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati dan memperluas skala ekonomisnya. Karena untuk memperbesar produknya, perusahaan tersebut cukup menambah dan memproduksi yang ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menemukan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produknya. Itu perbedaan biaya produksi. Yang dijelaskan di atas adalah biaya produksi per unit yang berbeda sebagai dari tingkat jumlah produksi yang berbeda. Biasanya pada setiap tingkat produksi harus dilakukan yang baru adalah lebih tinggi dari perusahaan yang lain. Berarti kurva AC atau biaya total rata-rata perusahaan baru adalah lebih tinggi dari kurva AC perusahaan lain. Oleh karenanya, perusahaan itu tidak dapat menjual harga semurah seperti perusahaan lama. Keadaan ini menghambat kemasukan perusahaan baru. Yang ketiga itu keistimewaan hasil produksi. Perusahaan yang telah lama berdiri selamanya dengan produk yang dihasilkan menyebabkan produk itu menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang produknya. Selain itu, berhubungan dengan tingkat pada produk yang dihasilkan, perusahaan baru haruslah dengan cara hati-hati memberinya sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sementara bagi perusahaan lama, hal tersebut adalah hal biasa. Yang kedua, kebaikan dan kelemahan pasar oligopoli. Kami itu pasar oligopoli yang itu mereka bisa membeli bagi pembeli. Pasar oligopoli ini sangat memberi kebebasan terhadap pemilihan produk. Secara umum, pembeli memperkirakan akan lebih baik membeli produk mana yang dibutuhkan, yang mana mampu memenuhi kebutuhan. Jadi, para pembeli tidak akan ditawarkan oleh perusahaan dalam hal ini. Nah, pembeli menentukan akan membeli produk dari perusahaan. Yang kedua itu mampu penelitian dan produk. Dalam pasar oligopoli ini tentu penelitian akan terjadi. Contohnya penelitian tentang minat pembeli yang banyak pembeli berlain dibandingkan dengan perusahaan kita. Ini merupakan penelitian untuk perusahaan miliki dapat menarik pembeli dari perusahaan bersaing berkat keunggulan kualitas yang dimiliki. Yang ketiga itu lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjualan. Di dalam pasar oligopoli ini atau pembeli sangat berpengaruh. Bisa saja ketidakpuasannya dapat membuat pembeli tidak puas beralih dengan produk lain dan saat pula. Oleh sebab itu, banyak bersikap dalam halnya pelayanan memperhatikan kepuasan pelanggan agar pembeli bersikap loyal dan dapat membeli produk perusahaan dengan jenjang. Yang penting adanya penerapan teknologi baru. Dalam pasar oligopoli ini, penerapan teknologi baru sangat bermanfaat. Jika teknologi yang semakin berkembang tidak diikuti oleh perusahaan, bisa jadi pembeli akan membeli produk dari perusahaan lain yang memberikan penerapan teknologi terbaru. Oleh karena itu, penerapan teknologi baru dapat memudahkan perusahaan untuk mengembangkan produk terlebih diminati. Yang ketiga itu selain itu kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama itu menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Di dalam pasar oligopoli ini, selain itu kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama itu menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan.
dalam pasar ini kali tertimpangan distribusi pendapat di mana usaha besar yang sudah lama terdiri lebih banyak distribusi produk dan produk yang kurang minat dibeli distribusikan barang dagangnya dengan produk yang kecil. Yang kedua itu stabil dan tertinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Dalam pasar kadang yang mahal itu menggambarkan kualitas pun belum banyaknya. Oleh karena itu perusahaan yang berkecimpung di dalam usaha ini sangat jarang menaikkan harga. Itu pun jika dinaikkan hanya sedikit saja dan tidak berpengaruh terhadap minat pembeli sehingga jauh untuk terjadinya inflasi. Yang ketiga itu bisa timbulnya pemborosan produk apabila ada kerjasama antara polis dan di pasar oligopol ini timbulnya pemborosan akibat biaya produksi yang nama pemasukan tidak seimbang. Ini diakibatkan perusahaan yang kurang peminatnya bekerja sama dengan perusahaan oligopolis lainnya yang juga kurang peminat untuk bersama pemimpin perusahaan besar. Apa? Pemborosan biaya produksi ada kerjasama antara oligopolis sama berserak. Di dalam oligopolis ini pemborosan biaya produksi yang besar memang tidak seimbang. Ini diakibat perusahaan yang kurang bekerja sama oligopolis untuk bersama perusahaan di pasar. Mengapa biaya karena dua punya produk yang sama, akibatnya biaya produksi dan pengeluaran perusahaan tersebut bisa menyebabkan pemborosan. Bagian bermanfaat untuk semua dan